Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salpot di episode 8. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Lestari dan rekan saya Isa Salisnawati. Kami di sini sebagai host dan kami berkedatangan tamu yaitu bernama Ibu Umi Maliha. Ibu Umi ini selain menjadi guru BK, ia juga menjadi guru pembina Eskul Angklung. Baik, langsung ke pertanyaannya saja. Sekarang Ekskul Angklung sudah sejauh apa, Bu? Sekarang Ekskul Angklung ini sendiri Ibu jelasin dulu ya. Ekskul Angklung ini udah ada sekitar 6 bulan. 6 bulan karena Ekskul Angklung ini baru. Dan sebenarnya sekarang ini nggak cuma hanya Ekskul Angklung aja. Jadi bisa dibilang seni musik ya. Jadi nanti yang diajarkan itu nggak cuma angklung aja, mungkin ada beberapa alat musik lain yang nanti diajarkan. Terus kalau udah sejauh apa, kita masih baru ya, dan di Masih awal proses juga gitu. Nah, di awal itu eskul ini wajib. Jadi setiap kelas 7, 8, 9 wajib mengikuti ekskul angklung, dan pertemuannya itu disesuaikan dengan ekskul yang lain. Jadi bisa dibilang berjalannya ekskul angklung ini mungkin kalau untuk kelas 7 baru 2 kali pertemuan, atau kelas 7 belum. Kelas 8 ini baru 3 kali pertemuan, dan kelas 9-nya mungkin 2 kali ya, karena berbenturan dengan ekskul yang lain. Terus sekarang kenapa sekarang dibikin seni musik? Jadi di Saliwa ini, setahu Ibu, yang bisa main alat musik itu banyak, gitu kan. Tapi tetap yang diperdalam di ekskul musik ini itu angklung, gitu. Untuk progresnya baru latihan, belum ke memainkan lagu. Mungkin sedang dipersiapkan untuk nanti acara besar yang ada di Saliwa mungkin. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, angklung itu berasal dari budaya apa sih Bu? Setahu Ibu, Angklung itu dari daerah Jawa Barat. Ibu nggak tahu tepatnya di mana, karena Ibu sendiri pun sebelumnya belum ada pengalaman untuk bermain alat musik angklung, gitu. Oke, baik, untuk pertanyaannya, apa sih Bu, apa saja keunikan alat musik angklung? Keunikannya itu kalau dimainkan kita udah tahu ya, dimainkan digoyangkan gitu. Nada baru. Dan keunikannya itu, jadi satu angklung itu nggak ada, kalau mungkin kayak gitar itu kan ada beberapa kunci dalam satu alat gitu kan. Nah, kalau angklung ini apa namanya ya, nadanya, notnya kalau nggak salah, notnya itu misalkan do, dia hanya satu aja khusus. Jadi misalkan kamu megang yang re atau megang yang do, kamu re aja gitu. Jadi nggak megang alat musik yang lain, kecuali kalau emang ada tempat untuk menyimpan si angklung itu,
kalau misalkan kamu mau mainin sendiri, jadi kamu berpindah gitu. Mungkin nanti Banyak nada juga dong berarti. nah, Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Kenapa di SMP 152 harus ada ekskul angklung? kenapa di SMP 152 harus ada ekskul angklung? Karena ada alat musik angklung. Ibu juga baru tahu ya. Ibu kan di sini kurang lebih baru setahun. Ibu juga baru tahu, maksudnya kalau di Saliwa ini ada angklung, alat musik angklung yang nggak bisa, bukan yang nggak bisa, yang ternyata belum pernah dimainin atau belum ada pelatihnya mungkin ya, ibu nggak tahu. Dan itu sangat menarik karena di sekolah lain belum tentu ada, betul nggak? Di sekolah lain belum tentu ada, dan perlombaannya pun juga jarang. Kenapa harus memakai angklung dan kenapa tidak memakai alat musik tradisional lainnya? Kenapa harus angklung, nggak pakai alat musik tradisional lainnya? Karena kita kan untuk memperdalam bagaimana cara memainkan angklung, membuat instrumen atau memainkan dengan alat musik angklung, dan yang memang tersedia di sekolah ini angklung. Kemungkinan yang tadi ibu bilang, sekarang itu bukan hanya ekskul angklung aja, jadi ekskul musik bisa dibilang. Jadi nanti yang diajarkan itu nggak cuma main angklung, mungkin main gitar, mungkin main alat musik yang tersedia di sekolah. Oke, berarti kita ambil singkatnya aja, berarti angklung itu benar-benar ekskul yang wajib di SMP 152 ini, dan ekskul angklung ini baru dikeluarkan baru dimasukkan di SMP 152. Jadi kita nggak terlalu banyak tentang tahu angklung. Nah, di ekskul 152 ini juga bukan hanya ekskul angklung yang baru, dan banyak juga ya Bu ekskul yang baru-baru di SMP 152 ini. Oke. Kan angklung itu ekskul musik, apa nggak ada persiapan lain Bu? Gini, kita itu ekskul angklung ya. Kenapa sekarang ekskul musik? Jadi kita pengen mengembangkan bakat teman-teman, anak-anak yang ada di 152 ini, mungkin yang belum tersalurkan atau belum pernah ditujukan oleh mereka. Karena kan kita juga tahu sendiri lah ya, beberapa anak nggak semua dan nggak semudah itu menunjukkan apa yang mereka bisa dan kemampuan apa yang mereka miliki, itu kan nggak mudah buat mereka tunjukkan, atau bisa dibilang ya mereka kurang percaya diri gitu. Selain itu kan untuk mengasah kemampuan mereka benar-benar. Jadi ketika di sekolah ada alatnya, kenapa nggak kita dukung untuk mereka mengembangkan bakatnya dia gitu. Mungkin anak-anak juga kayak tertarik gitu sama ekskul angklung karena mereka hanya bisa lihat di jalanan gitu yang biasa abang-abang depan rumah gitu. Mungkin mereka juga penasaran untuk
memainkan angklungnya caranya gimana. Makanya bisa dilestarikan di sini gitu. Oke. Nah, yang ada di jalan itu salah satu contoh sebenarnya ya, yang sebenarnya bukan dari selain bakat yang dia miliki gitu ya, tapi dari keinginan. Kira-kira dia mau nggak untuk mengembangkannya, untuk melatihnya, untuk memperdalamnya gitu. Kalau misalnya ada perlombaan angklung di luar sekolah, ibu bisa nurunin anak-anak atau enggak? Kalau lombanya masih dalam jangka waktu yang panjang, kita siap. Karena yang namanya perlombaan itu kita harus perlu latihan, ya kan. Sementara menurut ibu, yang ibu lihat ya, untuk memainkan angklung itu kalau memang ada nadanya yang sumbang itu agak sulit. Jadi mungkin kalau memang ada kesempatan bisa kita ngikut lomba. Kalau jangka waktu panjang lebih mudah lagi karena waktu latihannya lebih panjang gitu. Soalnya angklung juga kalau dimainin tuh kayak bukan asal goyang gitu, berarti ada teknik-tekniknya dan nada-nadanya kayak yang ibu bilang kayak do sama re gitu. Nah betul, emang bukan asal kita mainin aja, enggak. Kayak kita kan enggak asal main aja gitu kan. Ternyata ada kuncinya atau ada yang harus diperbaiki dari ya gitulah. Intinya ada beberapa teknik yang digunakan atau teknik yang dipakai buat memainkan angklung gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kurang bisa main angklung, tapi kalau misalnya diajarin itu kayak nggak bisa, gimana sih Bu? Bisa diajarin. Nggak cuman yang ikut ekskul angklung tuh mereka yang udah punya bakat atau ekskul musik ya. Kita mungkin lebih bilangnya ekskul musik nggak sih? Jadi bukan cuma mereka yang udah bisa main terus mereka perdalam lagi, mereka kembangkan lagi, enggak. Jadi mereka yang emang nggak bisa main kita ajarkan, pelatih ajarkan, bukan sampai bisa, pelan-pelan sesuai dengan aturannya. Misalkan ya dia pegang satu alat musik, yang ini nanti diajarin cara mainnya gimana, Sebisanya juga. Diperkenalkan juga alat-alatnya, dasar-dasarnya. Berarti kan kalau mereka yang nggak bisa kan harusnya dari dasar belajarnya gitu. Sekarang kita mau gini Bu, bagaimana sih reaksi anak-anak setelah tahu di SMP 152 ini ada ekskul angklung bisa dimainkan dari kelas bebas, dari kelas 7, kelas 8, 9 itu semuanya. Apa reaksi dari mereka Bu? Apa mereka kayak terkejut, apa biasa aja, apa menarik karena mereka bisa belajar main angklung di sekolahan tanpa bayar? Gimana Bu reaksinya? Mungkin reaksinya bingung ya, karena biasanya kan kalau sekolah tuh ada namanya ekskul musik ya. Salah satu sekolah mungkin dia akan kayak ekskul musik atau paduan suara gitu kan. Nah, kali ini ke alatnya gitu kan, dan alatnya pun alat tradisional. Mungkin mereka bingung kayak apa sih, angklungan bisa lah mainin cuma begitu doang. Tapi kan ternyata kalau emang kita mau tahu lebih dalam, ternyata nggak segampang yang kalian lihat bagaimana cara maininnya gitu loh. Paling itu sih ketika mereka tahu ada ekskul angklung,
Mereka juga taunya cuma angklung tuh digoyang-goyangin terus Nah, kayak ya udahlah biarin aja, tapi pas setelah mereka masuk eskul angklungnya mereka baru tahu berarti angklung tuh ada apa namanya, step-step satu persatunya. ya sama halnya kayak ekskul lain lah, mungkin bisa contohnya kayak silat dasarnya dulu kan ada gitu ya, Iya. terus kayak nari dasarnya dulu ada, atau paduan suara, kayak kan kalau paduan suara nggak mungkin dong langsung nyanyi, pasti kan kayak ada apa namanya, Dia juga belajar do re mi nah, juga. belajar do re mi juga, bagaimana cara ngambil nada gitu. Apa di sini guru-guru ada yang tertarik juga sama kayak eskul angklung gitu? Wah, boleh juga naik ekskul untuk di belajar untuk anak-anak. Ekspresi dari guru-guru itu gimana juga sih Bu, pengen tahu nih. Oke, kalau guru-guru penasaran ya, yang jelas kita pun pengen sebenarnya main latihan gitu kan, cuman mengingat waktunya yang singkat dan memang tidak ada pertemuan lagi, mungkin pelatihnya juga waktunya padat dan mungkin nggak melatih hanya di sekolah Saliwa aja ya, mungkin ada melatih di sekolah lain. Jadi untuk kesempatan guru-guru main mungkin belum, tapi yang jelas beberapa guru ada yang pengen main angklung. Berarti ikut penasaran juga sama kayak anak-anaknya gitu. Iya, jadi nggak cuma anak-anak nih penasaran nih pengen main angklung gitu kan, guru-gurunya juga ya mungkin sebelumnya pernah jalan-jalan ke ya satu tempat yang kita tahu kan ada namanya Sawah Angklung Ujo ya, mungkin pernah main ke sana terus main sebentar gitu kan, kayaknya kan pasti kayak ada rasa kurang puas karena kan keterbatasan waktu. Nah sekarang di Saliwa tuh diadain ya mungkin waktunya terbatas, cuma kan kayak merasa ada kepuasan tersendiri, nanti bisa ya mungkin di luar bisa latihan lagi, atau sudah dikasih tahu nih caranya seperti ini, lagunya yang seperti ini, kita udah tahu not-notnya kita udah tahu not-notnya seperti apa dan alat musik mana yang dimainkan, jadinya bisa kita latihan sendiri, mungkin gurunya lagi ada jam kosong bisa main kayak gitu. Mereka jadi enak dong kalau apa namanya, mereka udah tahu nada-nadanya nih, atau enggak kayak not-notnya gitu tentang angklung, mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu wajib apa gitu untuk memakai angklung, minta untuk angklung. Bisa jadi kalau memang dirasa, misal kita nulis nih, guru-guru bikin sebuah tulisan, misalkan dia pengen nih tulisannya dijadiin sebuah lagu gitu, kalau emang dirasa bisa nyambung pakai instrumen angklung, kenapa enggak? Kapan sih Bu kita bisa memperlihatkan angklung itu di luar sekolah gitu, supaya mereka tahu keahlian dari, kan bukan gimana ya Bu, bukan keahlian juga sih, Saliwa juga bisa terkenal, bukan terkenal juga, maksudnya kayak dilihat sebagai jago untuk futsalnya. Nah kita jangan mau kalah untuk mengetahui eskul futsal itu emang mantep, dan angklung itu bagaimana angklung itu bisa terkenal dan kita bawa keluar sekolah supaya yang di luar tuh tahu kalau di Saliwa itu
juga mempunyai ekskul angklung, dan kita dibilang kayak anak-anaknya tuh hebat-hebat dan bisa menciptakan lagu-lagu selain lagu-lagu wajib, lagu-lagu yang di luaran yang mereka tahu tentang kayak Jawa gitu-gitu. Kan mereka seneng. Kapan sih Bu gitu? Mungkin untuk tampilnya kapan, yang jelas pertama kali pasti tampilnya di sekolah dulu ya. Mungkin nanti ada acara sekolah, mereka bisa menampilkan. Yang jelas sedang dipersiapkan dan sedang dilatih untuk mereka bisa tampil di depan umum. Tuh. Ada satu lagi pertanyaan nih Bu. Ekskul angklung itu kayak gimana sih, kayak latihannya tuh kapan? Untuk dari kelas berapanya dulu tuh, kelas apa dulu gitu. Untuk ekskul musik ya, tadi kan kita ada konsisten ekskul musik dan angklung mungkin berkolaborasi ya. Itu latihannya itu hari Rabu sepulang sekolah, yaitu jam 2. Untuk tempatnya biasanya nomaden, berpindah-pindah gitu. Kalau untuk kelasnya kayak langsung semua kelas apa kayak diurutin dari kelas 8 dulu, 9 dulu, dan itu semua, dan di kelas 8 tuh kan kayak ada BC-nya gitu kan. Dan di situ tuh semua angkatan kelas 8 apa enggak Bu? Nah, tadi kan di awal Ibu bilang ya, sebelumnya ekskul angklung dan musik ini wajib. Pengaturannya yang tadi kamu bilang dibagi sesuai kelas. Misalkan kemarin sudah 8A jadinya 8A. Kalau sekarang mereka yang berminat, mereka yang pengen penasaran sama ekskul musik bisa gabung di sekolah dan latihannya setiap hari Rabu. Oke, jadi kesimpulan dari Oke, terima kasih ya Bu Umi. Jadi kita simpulin aja ya. Untuk ekskul angklung ini di Saliwa itu sangat wajib, dan itu tuh ekskul angklung di Saliwa itu dilestarikan karena biar ada rasa toleransi kepada budaya, karena itu kan alat musik yang sangat tradisional ya. Terus di sini juga kita tahu nih kapan aja ekskul angklung dimulai dan sesudahnya. Jadi tuh by step. Nah, jadi tuh ekskul angklung juga apa sih? Ekskul angklung maksudnya tuh dimulai pada hari Rabu, dan di situ tuh pergantian kelas, dan kelasnya nggak hanya dari satu angkatan gitu. Jadi kelas 9 pertama dari kelas 9A, B. Nah, jadi di sini kita juga belajar angklung, mengetahui apa sih itu angklung, jangan hanya untuk masuk dan numpang nama dan dapat nilai. Jadi kita bisa mendapatkan kayak apa namanya? Apa itu? Pokoknya kita bisa tahu juga tentang angklung dan diajarkan tentang angklung, dan kita gak hanya tahu angklung tuh dimainkan dengan goyang-goyang. Dikira aku gitu Bu, mainnya cuma goyang-goyang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan angklung ya Kak? Oh iya. Dikira tuh angklung cuma dimain-mainin goyang-goyang doang, ternyata Ternyata ada cara-caranya. ada nada-nadanya, kayak
ni do re ternyata beda-beda ya. Dan Kirain jadi satu nadanya. iya, dan selain itu tuh juga angklung nggak hanya do re mi gitu, di angklung tuh kayak ada bentuk kecil, dan kecil itu suaranya tuh sangat nyaring gitu, dan kalau yang gede itu sangat sedang, ada gede. ding gitu. Nah, oke. Oke. Jadi kalau yang mau mengetahui angklung bisa masuk aja di eskul angklung. Eskul musik bukan angklung. Bercanda. Oke, udah. Salpot kita kakak sampai di sini aja. Terima kasih yang udah buat nonton semuanya. Belum, masih ada Merpes. Oh iya, enggak, kita penutupan untuk tamu kita. Terima kasih Bu Umi selaku guru BK dan pembina Eskul Angklung sudah mendampingi Salpot Saliwa ini. Jangan bosan-bosan untuk masuk lagi ya Bu. Semangat terus. Jangan lupa minum obat.